Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari 4 pulau besar, yakni Timor, Sumba, Flores, dan Alor. Sejarah bermula dari namanya, Flores. Nama Flores pertama kali diidentifikasi pada peta 1517 sebagai suatu tanjung di ujung Pulau Timur yang dikenal dengan nama Cabo das Flores, yang berarti Tanjung Bunga. Namun, sebuah fakta, yakni sebelum dikenal sebagai nama Tanjung Bunga, Flores terlebih dahulu dikenal dengan nama Nusa Nipa, yang berarti Pulau Ular. Fakta bahwa bumi Flores memiliki banyak sekali budaya terlihat dari keragaman tradisi masyarakatnya. Etnis Tanah Ai, salah satu dari 5 etnis yang ada di Kabupaten Sika, memiliki upacara adat yang sakral bernama Grand Mahe. Grand Mahe adalah pesta atau perayaan adat Ata Tanah Ai untuk bersyukur dan memohon berkat Tuhan bagi masyarakat Tanah Ai yang berpusat pada altar adat batu atau kayu yang disebut Mahe. Grand Mahe dilaksanakan 7 tahun sekali, bahkan ada yang sampai 20 tahun, karena harus membutuhkan persiapan, baik persiapan batin atau mantra psikologi, dan persiapan biaya. Pesta adat ini dimulai pertama kali di Tanah Waiblama, Kecamatan Waiblama, daerah yang pertama kali memiliki Mahe. Mahe di Waiblama ditanam oleh Dua Moan Klen Ipir, yakni Uher Lai Atan dan Hading Dadidor, yang diakui sebagai orang pertama yang menemukan tanah Waiblama. Dalam ritual adat Grand Mahe, yang berhak menyentuh Mahe dan mengoleskan darah kepala binatang korban padanya adalah Tanah Puan, asisten, dan delegasinya. Perarakan dimulai dari Lepo Iri, sambil para lelaki memikul Widin Saden, Widin Mau, Widin Tanah, dan Babi. Sedangkan para perempuan membawa serta alat memasak yang nanti akan digunakan di lokasi Mahe. Makna dari lesung yang ditumbuk adalah perempuan dianggap sebagai orang penting dalam rumah. Masyarakat Tanah Ai menganggap bahwa segala hal yang terjadi di dalam rumah dimulai dari tangan perempuan. Dari urusan dapur yang mana sebelum menjadi nasi, beras terlebih dahulu ditumbuk, dan itu adalah bagiannya perempuan. Dalam tradisi ini, mereka yang menumbuk adalah yang disebut Dua Puan atau orang-orang yang berurusan di dalam lepo. Di akhir tumbukan mereka sambil menyebutkan nama suku dari suku-suku yang mendiami Tanah Waiblama. Setelah itu semua warga berarak menuju Mahe. Setelah sampai di lokasi Mahe, yang diizinkan untuk mengitari Mahe hanyalah laki-laki, dan perempuan diwajibkan untuk berdiri di luar batas bambu yang telah disediakan. Para lelaki yang mengitari Mahe tidak semerta hanya melingkari saja, namun dengan melantunkan syair adat, yakni Ekak Pesang Piong Pare, yang berarti mempersembahkan hasil panen kepada leluhur. Mereka mengitari Mahe hingga upacara selesai. Para wanita diperizinkan untuk menari di luar batas bambu yang telah disediakan, karena jika mereka menyentuh dengan sengaja atau tidak sengaja di batu-batu yang telah diberi batas, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka
hanya menari di luar mengikuti tabuhan gong. Di hari kedua, upacara dimulai dengan Bapak Tanah Puan yang menari bersama dua puan dari dalam Lepo Dewa. Mereka menari mengikuti alunan gong yang ditabuh, menari di luar batas bambu yang telah tersedia. Ada juga masyarakat yang mengikuti tarian mereka, menari bersama-sama, karena ini adalah pesta adat. Kami pun berkesempatan untuk menari bersama, diajarkan oleh mereka gerakan-gerakan dari tarian mereka. Setelah itu, dua puan kembali menumbuk lesung, dan sebagai pertanda bahwa upacara inti akan segera dimulai. Tadi kula. Ay, sa takot. Kira. Kegiatan pada hari puncak dilakukan di Woga dan dilanjutkan di halaman Mahe. Di Woga dilakukan upacara persiapan pemotongan hewan oleh Tanah Puan dan asistennya dengan memecahkan telur ayam, ditambah beras dan sirih pinang. Lalu dilanjutkan dengan pemotongan hewan yang dilakukan oleh Hurit. Hewan pertama yang disembelih adalah Widin Mau, untuk dilihat guna memastikan apa yang dialami pada tahun yang berikutnya. Bila hati kambing tampak luka, maka masyarakat akan mengalami musibah seperti gagal panen, wabah, dan sebagainya. Setelah itu dilanjutkan dengan pemotongan babi dan kambing dalam jumlah yang banyak, yang nantinya akan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan para tamu yang mengikuti Grand Mahe. Usai penyembelihan di bawah pimpinan Tanah Puan, diadakan upacara pendinginan dengan air kelapa, yang didahului dengan menyampaikan doa-doa di hadapan Wa Mahe, seperti syukur, minta hujan, dan sebagainya. Dan pada prosesi ini diikatkan juga sebuah tanduk dari kambing jantan yang telah disembeli pada Mahe. Selama ritual juga dilakukan piong atau takun botik, sebuah ritual memberi makan dan minum kepada leluhur. Wa Mahe, Gunadewa, serta Inan Yantana dan Ama Lerowulan, Allah pencipta langit dan bumi,
yang diletakkan di beberapa sudut halaman rumah yang diletakkan di dalam tempurung kelapa. Setelah mengikuti berbagai rangkaian upacara adat, kami berkesempatan untuk mengobrol bersama Bapak Tanah Puan dan pemangku adat lainnya yang ada di Tanah Waiblama. Kami mengobrol seputar Grand Mahe, dari masa persiapannya hingga penyelesaiannya.